Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Luhidi Pratami. Saya berasal dari SMP Negeri Banjar, kelas 7. Pada kesempatan kali ini, kita akan memilah daun cengkeh terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan proses penyulingan. Untuk kondisi-kondisi daun cengkeh, kita dapat membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kondisi daun cengkeh yang baik, yang kedua adalah kurang baik, yang ketiga adalah buruk. Untuk kondisi daun cengkeh yang ini, daun cengkeh yang ini berkondisi sangat baik. Yang kedua berkondisi sedang. Yang ketiga berkondisi buruk. Untuk kondisi-kondisi daun cengkeh dapat dikenali dari warna-warnanya. Setelah melakukan kegiatan proses pemilahan daun cengkeh, kita dapat melanjutkan proses penyulingan. Untuk pertama, kita harus memasukkan air ke dalam ketel suling ini. Untuk memasukkan air ke dalam ketel suling ini, kita dapat menggunakan keran tersebut. Setelah air terisi, untuk airnya juga tidak boleh terlalu banyak, karena jika terlalu banyak akan mengeluarkan air dari keran pengontrol atau jok air. Jika air sudah terisi secukupnya, kita dapat memasukkan sarangan ketel ke dalam ketel suling. Setelah sarangan ketel masuk ke dalam ketel suling, kita dapat memasukkan daun cengkeh yang telah dipilah ke dalam ketel suling. Setelah daun cengkeh yang sudah dipilah masuk ke dalam ketel suling, kita dapat menutup ketel suling dan menguncinya menggunakan kunci besi yang ada di sini. Setelah ketel suling dikunci, kita dapat menyambungkan pipa air dari bak ke ketel dan mengikatnya menggunakan karet ban atau tali ban. Setelah itu, kita akan menyalakan kompor terlebih dahulu. Untuk kompor, kita dapat memasukkan pemantik api atau bahan bakar ke dalam kompor. Setelah itu, kita dapat menyalakan bahan bakar menggunakan api dan memasukkannya ke dalam tungku api. Setelah itu kita akan menyalakan keran oli dan mengisi oli secukupnya ke dalam tungku api. Setelah oli terisi secukupnya, kita akan memasukkan tungku api ke dalam tungku tersebut. Setelah tungku api masuk ke dalam tungku tersebut, kita akan menyalakan blower agar angin dapat mendorong kecepatan api dan api akan menyala stabil. Setelah menunggu berjam-jam, ketel suling akan mengeluarkan uap dan uap tersebut akan terkumpul di sini dan menjadi cairan. Setelah itu akan ada cairan-cairan keluar dari pipa tersebut dan cairan yang keluar itu merupakan cairan minyak, daun cengkeh, dan air. Jika pipa ini sudah berhenti mengeluarkan tetesan-tetesan air, berarti proses penyulingan telah selesai. Setelah wadah ini telah penuh terisi air dan cairan minyak cengkeh, kita dapat memisahkannya menggunakan monel. Setelah dipisahkan menggunakan monel, kita dapat memasukkan minyak tersebut ke dalam wadah yang disediakan. Setelah itu, kita dapat menimbangnya menggunakan neraca elektronik. Sekian penjelasan saya. Semoga bermanfaat dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.
profil pelajar Pancasila. Nah, ini dialokasikan waktunya itu adalah 3 minggu. Jadi untuk di minggu pertama nanti anak-anak diberikan suatu proses pembekalan materi terkait dengan persiapan dari pelaksanaan praktek yang nanti akan dilaksanakan. Yang pertama, pemilahan dari sampah terlebih dahulu, sampah organik dan juga anorganik, serta manfaatnya, kemudian jenis-jenisnya. Jadi siswa secara langsung di sini dia survei di lapangan, di lingkungan secara langsung untuk melaksanakan praktek dari pemilahan masing-masing sampah tersebut. Om Swastiastu, Tiang Guru Reka Adisuta, Kepala Sekolah SMP Negeri Dua Banjar. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kami lakukan. Sebenarnya terkait dengan pelaksanaan proyek ini tidak lepas dari program sekolah penggerak, di mana sekolah kami merupakan sekolah penggerak angkatan kedua. Sebagai sekolah penggerak itu wajib akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka ini ada karakteristik utama terkait dengan kurikulum Merdeka adalah adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana pada jenjang SMP itu wajib setiap sekolah mengimplementasikan minimal 3 tema proyek yang sudah diberikan oleh pemerintah. Nah, dalam kesempatan ini SMP Negeri Dua Banjar mengambil 3 tema proyek. Yang pertama yaitu dengan tema berekayasa berteknologi membangun NKRI, yang kedua dengan tema suara demokrasi, dan yang ketiga dengan tema kewirausahaan. Nah, terkait dengan tema proyek yang pertama yaitu berekayasa berteknologi dalam membangun NKRI, kami mengambil judul optimalisasi di balik sampah daun cengkeh melalui proses penyulingan daun cengkeh. Kenapa tema ini atau tema dan judul proyek ini kami ambil? Karena dilihat dari kondisi, karakteristik, potensi, baik itu potensi sekolah, potensi lingkungan sekolah, dan potensi anak didik kami serta guru-guru kami, maka terkait dengan tema proyek berekayasa berteknologi dengan judul optimalisasi daun cengkeh, sampah daun cengkeh melalui proses penyulingan, itu merupakan proyek yang sangat cocok kami terapkan di sekolah kami. Kegiatan proyek berekayasa berteknologi dalam membangun NKRI dengan judul optimalisasi sampah daun cengkeh melalui proses penyulingan ini itu dilakukan dengan waktu durasi 3 minggu kegiatan. 1 minggu kegiatan dilakukan berkaitan dengan perencanaan kegiatan proyek, baik itu pengenalan bahan baku, pengenalan alat, dan proses penyulingannya. Selanjutnya di minggu kedua saat ini itu dilakukan dengan praktik penyulingan daun cengkeh dengan perlakuan yang berbeda dari masing-masing kelompok, yang pada intinya bahwa dalam satu kelas itu dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk kelompok 1 nanti akan menyuling daun cengkeh sebanyak 6 kilo, kelompok 2-nya nyuling daun cengkeh sebanyak 8 kilo. Sehingga harapannya nanti masing-masing kelompok bisa berkolaborasi membandingkan hasil sulingan mereka dengan jumlah daun cengkeh yang berbeda. Selanjutnya di minggu ketiga itu akan dilakukan proses pelaporan dan evaluasi serta presentasi dari hasil pelaporan anak-anak yang dilakukan nanti pada minggu ketiga akhir dari proses praktik penyulingan daun cengkeh ini yang disebut dengan profil penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan proyek kelima ini, di mana ini merupakan proyek yang pertama atau tema yang pertama kami implementasikan. Selanjutnya di bulan Desember itu akan melakukan proyek dengan tema yang kedua, itu suara demokrasi, dan terakhir di bulan Maret itu akan mengimplementasikan proyek yang terakhir, tema terakhir yaitu kewirausahaan. Terkait dengan tujuan utama dari kegiatan proyek serta manfaat yang diharapkan,
diperoleh dari masing-masing siswa pelaksana proyek ini. Yang pertama, tujuan utama dari proyek ini adalah penguatan profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi yang dikuatkan untuk bisa tumbuh dan berkembang pada masing-masing pribadi siswa, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, yang keempat mandiri, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Nah, dari keenam dimensi itulah yang diharapkan terjadi penguatan dan tumbuh dalam diri siswa melalui kegiatan implementasi proyek P5 ini. Selanjutnya, dengan adanya tujuan itu, maka manfaat yang diperoleh oleh siswa secara langsung siswa akan menjadi mandiri, menjadi bernalar kritis, menjadi memiliki rasa keberimanan dan bertakwa serta berakhlak mulia, terus bisa memiliki rasa gotong